Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MP3 Horror. Di MP3 Horror kali ini saya akan menceritakan sebuah fenomena yang terjadi di sebuah jembatan yang mungkin semua orang sudah mengetahuinya. Karena apa? Karena jembatan ini sangat terkenal di dunia. Ya, terutama di Indonesia. Dan jembatan ini adalah jembatan penghubung kedua wilayah, yaitu wilayah Surabaya dan Madura. Ya, jembatan ini adalah jembatan Suramadu. Dan jangan lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Pasang earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Ingat, jangan dengerin MP3 horor ini sendirian. Jembatan Suramadu. Sebelum menceritakan sebuah kejadian mistis di jembatan ini, perlu kalian ketahui, jembatan ini merupakan salah satu jembatan fenomenal karena dikenal salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Ya, pengerjaannya juga bukan main-main, memakan waktu hingga 6 tahun. Panjang jembatan ini adalah 5.438 meter yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Atas dasar itu, kemudian jembatan ini dinamai Jembatan Suramadu. Hal lain yang juga cukup menghebohkan, mengutip dari Kompasiana, proyek ini dikerjakan lebih dari 300 pekerja. Dan menghabiskan dana yang tidak sedikit, yaitu 4, triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis tentunya. Namun, di balik itu, sebanding dengan ekonomi yang dihasilkan, dan selain itu, pembangunan jembatan ini menghabiskan 450.000 ton beton dengan lebih 50.000 ton baja. Dan beberapa yang khusus untuk jembatan ini diantaranya adalah semen gresik dengan kualifikasi tertentu, yaitu diminta agar tahan terhadap air laut dan senyawa berbahaya lain seperti sulfat. Kemudian dua piranti pertama yang kokoh di jembatan itu juga dipesan khusus dari perusahaan baja ternama dari mancanegara. Walau dibangun dengan perencanaan yang matang, berdasarkan analisis dari para desainer dan para ilmuwan, mendapatkan kendala. Dari hal itu, masyarakat mulai mengaitkan kejadian ganjil itu dengan mistis. Ketika awal pembangunan, penancapan paku bumi di desa Tambakwedi bolak-balik gagal. Begitupun yang ada di Bentang Surabaya. Padahal inilah dasar dari jembatan itu kelak. Setelah beberapa kali paku bumi tersebut gagal menancap, akhirnya mereka berkonsultasi dengan orang pintar setempat. Yang disebut orang pintar di sini, ya, tentu saja orang yang mengerti dengan yang mistis. Dan kemudian mereka mendapat saran agar melakukan sebuah ritual.
atau sebuah selamatan yang tujuannya memohon kepada Sang Ilahi. Juga meminta restu kepada leluhur yang ada di tempat itu. Dan setelah dilakukan hal tersebut, hambatan demi hambatan sudah mulai bisa dilewati. Lokasi dari jembatan Suramadu sendiri sebenarnya bukanlah hal yang diharapkan oleh pendirinya. Karena pada saat itu makam tersebut merupakan makam leluhur setempat. Namun demi kepentingan proyek jembatan kemudian makam-makam itu dipindahkan. Lalu ada yang mengatakan bahwa ada salah satu jenazah yang masih utuh saat dipindahkan, padahal pada saat itu tidak ada warga yang meninggal sebelum proyek jembatan mulai beroperasi. Ya, jenazah itu utuh, tidak ada kulit yang mengelupas sedikit pun atau bau busuk yang menyengat pun tidak ada. Namun, proses pemindahan makam-makam ini sebenarnya simpang siur. Ya, simpang siur karena tidak ada informasi pasti kemana makam-makam itu dipindahkan. Hal lain yang juga sempat geger adalah informasi bahwa ada 20 pekerja yang tewas tertimbun pada saat proses pembangunan. Namun, kembali lagi informasi itu diragukan. Setelah dilakukan investigasi di tahun 2004, hanya ada 12 pekerja yang menjadi korban di proyek jembatan Suramadu. Dan dari 12 orang itu, hanya ada 1 orang yang meninggal. Namun, demikian bukan berarti kejadian-kejadian janggal tidak terjadi. Ya, karena pada dasarnya kita ini memang hidup berdampingan dengan hal yang tidak kasat mata. Salah satunya bahkan dialami insinyur dari Bandung, serta ada konsultan asing yang sempat dinyatakan menghilang. Namun, beruntungnya mereka masih selamat dan ditemukan, yang kemudian akhirnya mereka pun bercerita. Awalnya mereka patroli dan ingin mengambil data di wilayah tersebut. Mereka menggunakan sebuah perahu dan ketika mereka berada di tengah laut, konsultan asing tersebut kemudian bergurau dengan mengatakan, "Bagaimana ya jika seandainya mesin perahu ini mati? Kita pasti habis di tengah laut." Bagi orang Jawa atau kebanyakan orang Indonesia, perkataan tersebut pantang untuk diucapkan. Ya, apalagi saat mereka di tengah laut atau di tengah hutan. Karena seakan-akan mereka mendoakan diri sendiri agar terjadi sebuah bencana. Namun, bagi konsultan tersebut, hal itu bukan berarti apa-apa. Toh, mereka juga tidak mempercayai dengan hal-hal semacam itu. Namun, tidak lama dari itu, kemudian perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba mati dan tersendat. Dengan segenap tenaga, mereka mencoba menghidupkan mesin perahu itu. Namun nihil. Perahu yang mereka tumpangi tersebut kemudian terbawa arus dan angin, tidak menentu ke arah mana. Dan lebih sialnya lagi, HT yang mereka bawa tidak berfungsi. HT di sini bukan berarti hati-hati, tapi walkie-talkie. Yang mereka bawa tidak berfungsi. Mungkin mereka terlalu jauh dari daratan. Di sisi lain, tim mereka yang ada di darat sedang menunggu mereka. Mereka yang resah, ya, mungkin
Karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya mereka melakukan pencarian besar-besaran. Mereka semua melakukan penyisiran hingga 10 jam lamanya. Yang kemudian akhirnya mereka ditemukan berada di daerah Probolinggo. Mereka sudah sangat jauh terbawa angin dan juga arus. Beruntungnya mereka semua masih selamat. Dan hikmah yang bisa dipetik adalah kita harus selalu menjaga ucapan dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Perahu itu mungkin saja mati karena kesalahan teknis. Namun, kita juga tidak boleh sembarangan dalam berucap, apalagi berguyon. Akan terjadi hal yang buruk. Kisah yang lain dari jembatan itu adalah dari para pengendara yang sering melihat penampakan yang sering diperbincangkan. Adalah penampakan dari seorang wanita yang rambutnya panjang serta memakai baju terusan putih yang sudah lusuh dan punggungnya bolong. Yang tahu apa namanya? Komen dong di bawah. Ya, kerap mengganggu hingga menyebabkan beberapa pengendara mengalami kecelakaan. Dan mengenai kecelakaan, ada juga pengakuan dari beberapa pengendara yang mengaku bahwa jembatan di sana bercabang 2, padahal jalan tersebut aslinya hanya ada 1. Yang alhasil, pengendara yang salah jalan akhirnya memasuki area persawahan. Itulah beberapa kisah dan misteri yang ada di jembatan Suramadu. Dan sebenarnya masih ada lagi kisah seperti ular raksasa yang diyakini menjaga sebuah musola, dan ada juga tangisan dari bayi yang entah datangnya dari mana, dan ada juga sebuah mitos konon apabila ada muda-mudi yang berpacaran di jembatan tersebut diyakini akan segera putus. Terlepas benar atau tidak, sebenarnya mitos itu berdampak positif. Dan bagi kalian yang pernah mengunjungi jembatan Suramadu, silahkan tuangkan apa saja yang kalian ketahui di kolom komentar di bawah mengenai jembatan Suramadu. Silahkan juga kalian mengoreksi atau mengomentari video ini, karena koreksi dan komentar kalian adalah motivasi dan saran bagi saya. Saya kira cukup sampai di sini mengenai kisah jembatan Suramadu. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan bila saya membahas kisah-kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.